Assalamualaikum, halo teman-teman UML, saya Bu Vivi. Selamat belajar di online math lesson. Bab yang kita bahas kali ini adalah statistika materi distribusi frekuensi. Sebelumnya teman-teman UML sudah belajar mengenai data tunggal kan? Sudah dong. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi mengenai data tunggal sebelum masuk ke materi. Misalkan 10 siswa diukur berat badannya, sehingga menghasilkan 10 data berat badan siswa berupa kumpulan angka 40, 45, 41, dan seterusnya. Kumpulan angka ini dapat disajikan secara ringkas melalui histogram. Nah, jadi enak kan lihatnya daripada lihat angka-angka tadi? Ups. Tapi pada kenyataannya kita selalu dihadapi pada data yang besar, apalagi zaman sekarang yang serba big data. Misalnya ada 100 data berat badan siswa. Bagaimana ya membuat histogramnya? Nah, kita coba dulu yuk untuk data sedikit besar. Misalkan 10 data sebelumnya ditambah menjadi 30 data berat badan siswa. Pasti teman-teman OML bertanya-tanya bagaimana membuat histogramnya ya. Nah, daripada kita sibuk melihat angka-angka yang banyak ini untuk membuat histogram, ada baiknya data-data tersebut kita kelompokkan agar mudah mendapat informasi mengenai data tersebut. Ini dapat kita lakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian baru kita visualisasikan dalam bentuk grafik, yaitu histogram, poligon, atau kombinasi histogram dan poligon. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai distribusi frekuensi. Ikutin terus ya. Coba deh teman-teman OML, kira-kira apa yang bisa diperoleh dari tabel distribusi frekuensi tersebut? Yang pertama, mungkin kita bisa lihat kelompok data yang paling banyak terlebih dahulu. Maka informasi yang kita peroleh adalah kebanyakan siswa memiliki berat badan berkisar 43 hingga 46 kilo, yaitu 12 siswa. Kemudian yang kedua, berat badan berkisar 35 hingga 38, 51 hingga 54, dan 55 hingga 58 merupakan berat badan kelompok siswa yang paling sedikit, yaitu hanya 1 siswa untuk setiap kelompok. Lebih gampang dapat informasi kan daripada melihat 30 angka tadi, sehingga penarikan kesimpulan juga lebih mudah dong. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana bentuk distribusi frekuensi. Nah, pertanyaannya, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyajian data yang menggambarkan bagaimana frekuensi tiap kelompok yang telah terbagi atau tersebar menjadi beberapa kelompok. Distribusi frekuensi pada umumnya terdiri dari 3 kolom, yaitu kelas, batas kelas, dan frekuensi. Nah, kelas di sini merupakan kelompok-kelompok yang telah tersebar, di mana satu kelas itu terdiri dari beberapa angka dan setiap kelompok angkanya sama banyak. Kelas terdiri dari batas bawah dan batas atas. Misalnya, untuk kelas pertama, 35 merupakan batas bawah dan 38 merupakan batas atas. Selanjutnya, untuk batas kelas terdiri dari tepi bawah dan tepi atas, di mana tepi bawah diperoleh dari selisih dari batas bawah dengan 0,5 jika angka-angkanya bulat. Namun jika 1 desimal, batas bawah dikurangi dengan 0,05 dan seterusnya. Namun untuk tepi atas diperoleh dari menambahkan batas atas dengan 0,5 jika angkanya bulat dan ditambah 0,05 jika angkanya punya 1 desimal, dan seterusnya. Nah, sudah paham kan? Sekarang bagian terakhir dari distribusi frekuensi, yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya angka yang muncul pada tiap kelas. Misal,
Untuk kelas 39 hingga 42 terdapat 10 angka atau anggota. Angka-angkanya yaitu 39, 40 muncul 2 kali, 41 muncul 3 kali, dan 42 muncul 4 kali. Ikuti terus ya kalau mau tahu jawabannya teman-teman OML. Di sini ada 5 langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang sudah saya rangkum. Caranya mudah dan gampang kok. Langkah pertama adalah menyusun angka dari angka terkecil yaitu 35 hingga angka terbesar yaitu 55. Langkah kedua adalah membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tabel yang berisi 3 kolom, yakni kelas, batas kelas, dan frekuensi. Langkah ketiga adalah mulailah mengisi baris pertama kelas dari angka terkecil, yakni 35. Kemudian menentukan banyaknya angka yang akan masuk dalam satu kelas, misal 4 angka, sehingga anggotanya adalah 35, 36, 37, dan 38. Dan kita tulis pada selnya itu 35 hingga 38. Lanjutkan untuk kelas selanjutnya hingga angka maksimum masuk dalam tabel, sehingga kita punya tabel distribusi frekuensi dengan 6 kelas. Nah, jangan lupa ya, semua data kita harus masuk dalam kelompok kelas yang dibentuk dan hindari kelas yang tidak ada datanya. Langkah keempat adalah mengisi batas kelas dengan tepi bawah dan tepi atas dari tiap kelas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah kelima adalah mengisi banyaknya anggota kelas yang masuk dalam rentang kelas pada kolom frekuensi. Hati-hati ya menghitung banyaknya angka, jangan sampai ada yang kurang. Misal untuk kelas 35 hingga 38 hanya ada satu anggota saja, yaitu 35. Nah, itu tadi 5 langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih sudah belajar bersama online math lesson. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.